Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Dalam satu forum pengajian, pesertanya banyak sekali, tapi ada satu tempat yang kosong, tepat di sebelah kirinya Syekh. Ada orang yang baru datang dan dia nggak dapat tempat, akhirnya dia cari. Ketika dia nyari, di sebelah kiri Syekhnya kosong. Dia pun muter biar bisa dapat tempat sebelah kiri tadi. Dia orang yang baru dalam majelis itu, sehingga nggak ngerti di majelis ini nanti ada apa. Karena dia peserta baru, akhirnya dia pun langsung duduk di sebelah kirinya Syekh. Setelah kajian berjalan, dalam waktu mungkin per 10 menit, tiba-tiba Syekh itu meludah ke arah kiri. Beliau buta, sehingga tidak tahu di kirinya ada apa. Bagi peserta lama sudah tahu kalau ini adalah tempat meludahnya Syekh. Per 10 menit. Sehingga setiap sekian menit meludah lagi. Sekian menit meludah lagi. Akhirnya si Thalib ini basah kuyup. Tapi beliau tidak geser. Aman insyaallah. Oh, udah bawa penampung. Sebelah kanan ini kenapa kosong? Mungkin bapak-bapak yang terutama yang di jalur lewat, untuk bapak-bapak ya, berikan kesempatan yang mau jalan ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan bisa nyender tembok. Fadhal. Kita mau belajar tentang menjelajahi alam barzah. Minta tolong yang dekat dengan sitar bisa geser ke sebelah kanan, pindah. Itu untuk jalan ya. Yang mepet tabir geser kanan, Pak. Ini adalah kutipan dari buku yang saya tulis, judulnya Bila Ku Mati. Ada sebagian yang punya bukunya? 1, 2. Dan buku ini dibahas dalam kajian rutin di Masjid Al-Ukhuwah di BSD. Alhamdulillah tadi malam sudah sampai bab 3. Nah, karena di Abbas ini kajiannya tematik dengan mengutip buku atau salah satu bab di buku ini, panitia meminta agar pembahasannya tentang alam barzah. Di antara jamaah yang sudah pernah bermimpi melihat alam barzah, boleh katakan? Belum. Ada orang yang dia bisa cerita, saya pernah mengalami mati suri. Terus apa yang kamu lihat? Saya melihat aneka kejadian-kejadian luar biasa. Misalnya melihat seperti sedang diarak oleh banyak orang yang serba putih, melihat aneka peristiwa-peristiwa orang dihukum atau diberi nikmat atau yang lainnya, seperti ada di taman dan seterusnya. Kalau seperti itu apa Pak? Apakah itu alam barzah? Gak bisa diterka oleh manusia. Karena kalaupun orang bermimpi melihat kejadian seperti itu, namanya mimpi. Dengan kejadian asli berbeda. Sebab mimpi manusia biasa itu bukan nabi, bukan wahyu, sehingga tidak mewakili kejadian yang sebenarnya. Seperti bapak mimpi. Dan orang yang mati suri itu sejatinya belum mati, sebab mati tidak mungkin 2 kali. Mati suri seperti orang tidur. Tidur, pingsan, tidak sadar, koma,
Dia seperti berada di alam yang lain yang sejatinya orang itu masih hidup. Ini yang disebut dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Manusia mengalami wafat kecil dikala dia sedang tidur atau sedang pingsan. Itulah mati suri. Sekarang kita akan lihat tentang alam barzah. Al-barzah secara makna bahasa artinya pembatas di antara dua hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Allah mempertemukan dua lautan, di antara dua lautan itu ada barzakh la yabghiyan, sehingga dua lautan itu tidak saling bercampur. Demikian bagian dari kuasa Allah yang Allah ceritakan di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Sehingga alam barzah disebut sebagai alam barzah karena alam ini menjadi pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Karena itulah Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang bawa buku boleh buka buku, yang enggak bawa buku buka mushafnya. Silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sampai ketika datang kematian kepada mereka. Qala, orang yang sudah mati itu mengatakan, "Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke bumi." Dan setiap orang yang mati dia ingin kembali ke bumi, baik orang saleh maupun orang jahat. Orang soleh ingin balik ke bumi untuk bisa menambah kesolehan. Penjahat bisa ingin balik ke bumi agar bisa menambah, agar bisa bertaubat. Tapi itu mustahil. Sehingga yang seperti ini tidak mungkin bisa terjadi. Ada ibu-ibu yang pernah tanya, "Pak Ustadz, saya boleh nggak berdoa? Berdoa kayak apa?" "Saya pengen minta kepada Allah agar Allah menghidupkan suami saya yang sudah mati." Boleh atau tidak? Tidak boleh. Anda bukan Nabi Isa yang punya kemampuan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dan itu mukjizat. Manusia biasa dia tidak mungkin bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, dan dia sendiri juga tidak bisa hidup lagi setelah dia mati. Dan doa seperti ini haram diucapkan, karena ini doa yang mustahil terjadi. Karena kita dilarang untuk meminta sesuatu yang mustahil. Misalnya bapak berdoa, "Ya Allah jadikanlah aku seorang nabi." Boleh? Tidak boleh. Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang bertindak melampaui batas dalam doa. Dan termasuk di antara al-i'tida'u fid du'a, melampaui batas dalam doa adalah meminta sesuatu yang mustahil. Maka bolehlah seorang wanita sangat mencintai suaminya sehingga saat ditinggal mati oleh suaminya dia berharap bisa ketemu kembali dengan suaminya. Tapi bukan dengan cara minta agar suaminya dihidupkan, karena itu mustahil. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana dia bisa bertahan agar nanti bisa ketemu di surga bersama suaminya. Baik. Mujahid bin Jabr, seorang ulama tabi'in, pernah menjelaskan tentang alam barzah. Huwa ma bainal maut wal ba'ts. Yang dimaksud dengan alam barzah adalah alam antara kematian dan hari kebangkitan. Dan dalam posisi ketika manusia di alam barzah, mereka berada di alam yang berbeda dengan alam dunia. Memang belum dibangkitkan oleh Allah, tapi dia berada di alam yang berbeda dengan alam dunia. Karena itu kalau ada peristiwa-peristiwa yang secara akal manusia gak bisa dinalar, jangan disamakan dengan dunia. Contoh, Nabi SAW menyebutkan kuburan orang yang beriman atau alam barzahnya orang yang beriman, ketika dia dimakamkan, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang.
Apa enggak nabrak sebelahnya, Pak? Kan kanan kirinya penuh dengan kuburan. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Alam barzah itu adalah alam kubur. Sehingga berbeda antara kejadian di alam barzah dengan kejadian yang ada di dunia nyata. Sehingga orang kalau misalnya mencoba, saya mau mencari tahu peristiwa apa yang terjadi di alam barzah. Mayit dikasih mikrofon, kabelnya diolor sampai luar. Kira-kira kalau pas dia ditanya oleh malaikat, jawabannya apa? Saya pengen dengar langsung. Bisa atau tidak? Kenapa nggak bisa? Karena ini, andaikan orang dimakamkan dalam peti kaca, lalu dipasang CCTV, dikasih mikrofon untuk dilihat bagaimana respon dia saat ditanya oleh malaikat, nggak mungkin berhasil. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, janais, andaikan bukan karena kalian, aku mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala liusmi asli penduduk kubur. Suara asli penghuni kubur kayak apa, Pak? Teriakan mereka, jeritan mereka. Tapi kalau itu diperdengarkan oleh Allah kepada para sahabat, orang nganterin jenazah belum sampai kuburan sudah lari. Maka bagian dari hikmah Allah, manusia ini dijadikan oleh Allah tidak tahu hal yang gaib. Sehingga tidak tahu hal yang gaib itu apa? Anugerah. Sebelah kita kuburan. Andaikan suara itu bisa kita dengar, Pak, Anda nggak berani datang ke masjid ini. Saking mengerikannya jeritan penghuni kubur. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan hal yang gaib itu, sehingga kita tidak tahu hal gaib itu, baik berupa suara maupun pemandangan yang menakutkan. Maka kita bisa berinteraksi dengan normal, sehingga bisa melihat hal yang gaib selain Nabi. Itu manusia tidak normal. Ada orang yang misalnya mengaku tahu bagaimana kondisi penghuni kubur, itu orang nggak normal. Normalnya manusia tidak tahu. Bapak pengen ngerti nggak hal yang gaib? Atau nggak pengen ngerti? Coba kalau misalnya kita diberi kemampuan oleh Allah tahu hal yang gaib, akhirnya saya dan Bapak saling tahu apa yang kita kerjakan tadi malam. Tadi malam kamu ngapain? Aku ngerti. Kira-kira kalau ketemu gimana? Hah? Kalau kita saling tahu apa yang kita rahasiakan, kira-kira kalau ketemu gimana? Malu. Maka sekali lagi, tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Jangan dibalik. Ketika tahu hal yang gaib itu kelebihan, itu salah. Tahu hal yang gaib itu nggak normal. Kecuali para nabi yang diberitahu oleh Allah, dan itu yang dibocorkan oleh Allah, yang diberitahu ya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di alam barzah mereka sama sekali tidak bisa balik ke dunia, karena kesempatan hidup di dunia hanya sekali dan tidak mungkin berulang, sehingga yang sudah mati tidak mungkin kembali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa ayahnya, yaitu Abdullah bin Amr, meninggal saat peristiwa perang Uhud. Jabir terlihat sedih karena ketika ayahnya wafat, beliau meninggalkan beban keluarga dan utang. Saat Nabi SAW ketemu Jabir, beliau bertanya, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu? Siapa nama ayahnya Jabir? Abdullah bin Amr. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal pertama kali dalam peristiwa perang Uhud. Malam harinya sudah pesan sama anaknya, yaitu Jabir. Jabir dilarang ikut perang Uhud karena yang lelaki di rumahnya cuma dua, bapaknya dan Jabir. Sementara yang lainnya adalah saudara-saudara perempuan Jabir. Nanti kalau dua-duanya ikut perang, yang ngurusi anak-anak perempuan ini siapa? Akhirnya saat bapaknya meninggal, Jabir bertanggung jawab terhadap seluruh adiknya yang perempuan plus utang bapaknya.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir, "Ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab." Allah tidak pernah berbicara kepada siapapun secara langsung kecuali di balik tabir. Wa kallama abaka kifahan. Sementara Allah Ta'ala berbicara langsung dengan bapakmu dengan ketemu. Faqala, lalu Allah menawarkan kepada ayahnya Jabir, "Ya abdi, tamanna alayya u'tika." Wahai hambaku, kau pengen apa akan aku kasih. Ini peristiwa setelah mati ya. Nabi SAW ditampakkan oleh Allah bagaimana dialog antara Allah dengan ayahnya Jabir. "Ya abdi, tamanna alayya u'tika." Kau pengen apa tak kasih. Lalu kemudian ayahnya Jabir mengatakan, "Ya Rabbi, ahyini arji'u hatta ustushhidtu fi sabilik." Ya Allah, hidupkan kembali aku ke dunia agar aku bisa melakukan mati syahid untuk yang kedua kalinya di jalanmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Aku telah tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak mungkin bisa kembali. Ini nas tegas bahwasanya orang yang sudah mati arwahnya tidak mungkin balik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, berbagai macam keyakinan yang tersebar di masyarakat. Karena dalam urusan kematian ini, keyakinan budaya itu mempengaruhi masyarakat. Ada beberapa orang yang punya keyakinan tapi sumbernya nggak jelas. Contoh ya, dia meyakini katanya nih ya, orang kalau sudah meninggal dunia maka selama 40 hari arwahnya itu balik pulang, nengokin keluarganya. Di Jawa ada keyakinan pas saat bulan Ruwah. Bapak tahu bulan Ruwah, Pak? Bulan Ruwah itu bulan apa? Sya'ban. Kenapa disebut sebagai bulan Ruwah? Dari kata arwah. Ketika bulan Ruwah, arwah itu balik ke rumah, minta untuk dikirimi doa. Makanya mereka mengadakan acara namanya ruwahan. Studio ANB belakangnya itu kuburan. Pas Sya'ban ada orang menyelenggarakan ruwahan di situ. Ngirim doa-doa, ada pengajiannya, makan-makan di kuburan. Karena mereka meyakini bahwasanya saat arwah itu butuh dikirimi doa. Kalau keyakinan kita, arwah itu butuh dikirimi doa kapan, Pak? Setiap saat. Tidak ada istilah bulan Ruwah, tidak ada istilah bulan A, bulan B. Setiap saat arwah butuh dikirimi doa. Dan karena ikatan iman, maka doa orang yang hidup dari siapapun kepada mukmin siapapun bisa sampai. Tidak harus ada hubungan keluarga. Khatib berdoa pada saat Jumatan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang merem langsung melek. Khutbahnya mau selesai. Kapan jamaah itu mulai bangun ketika mendengarkan khutbah? Saat khatib berdoa. Begitu Allahumma gfir, yang tadinya tidur langsung. Dalam doa ini khatib mengucapkan, ya Allah ampunilah orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bisa sampai enggak Pak Ustaz doa itu? Sampai. Karena dengan adanya ikatan iman, doa dari siapapun mukmin kepada siapapun yang mukmin bisa sampai. Demikianlah keistimewaan ikatan iman. Tapi kalau sudah putus salah satunya non-muslim, maka tidak boleh saling mendoakan kalau sudah meninggal dunia. Sehingga yang meninggal non-muslim, walaupun keluarganya, anak yang muslim tidak boleh mendoakannya. Tayyib. Jika orang yang sudah mati bisa balik lagi ke dunia, maka yang paling berat untuk balik adalah orang yang mati syahid. Mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan agar bisa mati syahid untuk kedua kalinya. Melihat betapa besarnya pahala bagi mereka yang mati syahid.
Sahabat Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, pengen mati syahid untuk yang kedua kalinya. Pengen balik lagi ke dunia biar bisa mati syahid yang kedua kalinya. Tapi itu tidak mungkin. Maka nggak ada ceritanya orang yang sudah mati arwahnya balik kembali. Di pelosok-pelosok kampung masih ada seperti itu, Pak. Saya punya tetangga yang beliau itu setiap pagi ngasih sajen makanan. Makanan, ada nasi, ada ikan asin, ada sayur, ditaruh di meja yang ini adalah tempat simbahnya meninggal. Ditaruh di meja dalam satu ruangan, itu tempat simbahnya meninggal. Saya sempat lihat itu sajennya. Begitu berkurang, seneng. Kok ikannya hilang? Oh, simbah seneng ikan. Ternyata kucing. Ya kan enggak tahu kalau yang makan bisa jadi tikus, bisa jadi kucing. Karena yang hilang selalu ikannya, Pak, lauknya. Oh, dulu Simbah itu seneng nasi, kok sekarang jadi seneng lauk. Mungkin beli lagi diet. Masya Allah. Ada-ada saja. Dan di daerah Jawa cukup banyak kayak gini ya. Ketika ditanya dari mana, oh, jarene seperti itu. Tahu jarene, Pak? Katanya. Itu sampai kalau mau dikumpulkan bisa jadi buku, Pak. Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah katanya. Karena nggak ada dasarnya. Maka kita perlu belajar tentang seperti apa sih keyakinan yang benar tentang masalah kematian. Karena kalau kita nggak belajar, kadang terisi dengan akidah katanya tadi. Dan masing-masing daerah mungkin punya akidah yang beragam. Sunda Wiwitan punya sendiri. Orang Banten juga punya sendiri. Nanti Jawa Timur punya sendiri, Jawa Tengah punya sendiri. Berbeda-beda tergantung budaya. Berbudaya boleh nggak? Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Kapan budaya itu jadi agama? Tatkala budaya dijadikan sebagai landasan keyakinan. Sehingga orang meyakini tertentu karena budaya. Dan itu terjadi di saat orang sama sekali tidak pernah belajar. Maka nanti dia akidahnya sumbernya budaya. Sehingga yang dia tahu tentang keyakinan tertentu ya dari budaya. Misalnya saya sebagai orang Jawa yang dulu punya banyak keyakinan dari hasil budaya. Jarene Simbah dulu seperti ini. Katanya nenek kita kayak gini. Katanya kakek kita dulu seperti ini. Katanya itu banyak sekali. Saat belajar tauhid, belajar akidah, crash. Loh, katanya dulu kayak gini kok nggak bener kan ini. Pembersihan kotoran akidah yang bersumber dari keyakinan jahiliyah tadi berkurang satu demi satu. Disitulah manfaatnya saat seseorang belajar akidah Ahlussunnah, nanti pengaruhnya adalah dia akan membersihkan satu demi satu keyakinan-keyakinan yang nggak benar di masyarakat. Alhamdulillah mungkin kalau Anda tinggal di kota, suasana seperti ini tidak lebih kuat daripada yang tinggal di daerah. Tapi mungkin ya, ada penyakit yang baru. Hedonisme, materialisme, dan aneka aliran-aliran yang terlalu dominan cinta dunia. Yang itu barangkali tidak lebih kuat dibandingkan yang ada di daerah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada ayahnya Jabir, "Innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Telah aku tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak mungkin kembali ke dunia. Lalu ayahmu berkata, "Ya Rabbi, fa'abligh man wara'i." Ya Allah, kalau begitu sampaikan kabar ini kepada orang-orang yang aku tinggalkan di dunia, yang mereka belum mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesan ini dalam bentuk Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sejatinya mereka hidup. Maka kaum muslimin di Palestina sejatinya mereka hidup. Dan kehidupan mereka pasca dibantai Israel lebih indah daripada kehidupan mereka sebelum mati. Kehidupan yang dialami oleh orang-orang muslim Palestina yang dibunuh oleh tentara-tentara Israel lebih indah,
lebih penuh dengan kenikmatan dibandingkan kehidupan mereka ketika di dunia. Inda rabbihim yurzaqun, karena mereka diberi rizki yang banyak oleh Allah, diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah. Memang kita memandang itu sebagai sebuah musibah. Di saat kaum muslimin dijajah oleh orang kafir, kita benci sama Yahudi, benci sama orang-orang zalim itu. Tapi di satu sisi kita meyakini mereka diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang indah bagi mereka yang mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau orang Palestina beragama Nasrani dibunuh orang Yahudi, ya sama saja. Orang kafir melawan orang kafir, siapapun yang mati tidak akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang kedua, mengenai istilah fitnah kubur. Fitnah itu apa, Pak? Ujian. Fitnah di dunia bentuknya banyak sekali. Dan bahkan siapapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi potensi fitnah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Jadi kita antara si A dengan si B jadi sumber fitnah. Laki jadi sumber fitnah bagi wanita, wanita sumber fitnah bagi lelaki, suami jadi sumber fitnah bagi istri, istri sumber fitnah bagi suami, anak dengan orang tua juga demikian, antara yang kaya dan miskin juga demikian, antara rakyat dan pemerintah juga sama. Rakyat jadi ujian bagi pemerintah, pemerintah jadi ujian bagi rakyat. Siapa yang menang? Atasbirun, sejauh mana kalian sabar. Maka pemenangnya adalah mereka yang bisa sabar. Terkadang ada pemerintah yang baik tapi rakyatnya rusak. Sebaliknya ada yang rakyat baik, pemerintahnya rusak. Ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel, beliau seorang nabi yang baik. Rakyatnya gak karu-karuan, mencaci maki Musa, menghina Musa, tapi penuh dengan sabar Musa memimpin mereka untuk memperbaiki mereka. Di saat para nabi itu tinggal di negara yang dikuasai oleh orang yang jahat, rakyatnya baik, penguasanya jahat. Nabi Ibrahim pernah tinggal di daerah yang dikuasai oleh Namrud. Sehingga terjadilah siklus kehidupan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, interaksi antara si A dengan si B yang masing-masing jadi fitnah. Karena itu saat Anda berinteraksi dengan orang lain, satu kaca kunci, jangan sampai aku berada di pihak yang berbuat dosa. Karena ketika Anda berada di pihak yang berbuat dosa, baik mendolimi atau berbuat dosa dengan orang lain, berarti Anda tidak sabar. Yang sabar adalah mereka ketika berinteraksi dengan yang lain tidak berada di posisi berbuat dosa. Tapi aku gregetan sama pemerintah ya Pak, aku jengkel sama pemerintah. Ya, itu perasaan manusiawi. Namun bisa enggak kamu tidak melampiaskan perasaan itu sampai pada titik mendolimi orang lain? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau masalah enggak seneng ketika orang berbuat jahat, itu normal. Sehingga bukan berarti saat ada sebagian asatidzah yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersikap tenang, tidak emosi, tidak mencaci maki, wah, antek pemerintah. Kita tidak pernah melakukan praktek seperti itu. Bukan dalam rangka untuk menjilat siapapun. Cuman kita ingin menenangkan. Kau boleh saja benci. Itu manusiawi. Ketika kita nggak senang sama orang yang jahat kan, normal ya. Saat kamu melihat ada orang bertindak jahat, orang bertindak yang nggak benar, dolim dan seterusnya, normal kau nggak suka. Tapi kalau sampai pada titik ketika kau berbuat maksiat di situ, ya, salah juga. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang berada di alam kubur fitnah yang disebut dengan fitnah kubur.
Apa itu fitnah kubur? Para ulama mengatakan yang disebut dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada hambanya saat pertama kali dia sudah dimakamkan. Begitu selesai diuruk, dimakamkan, malaikat mungkar nakir datang. Pak, apakah nunggu orang yang mengantarkan ini pulang? Atau dia sudah datang, mereka sudah datang sebelum orang ini pulang? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan malaikat mungkar nakir datang walaupun yang mengantarkan jenazah ini belum pulang. Makanya Rasulullah SAW pada saat beliau mengantarkan jenazah, beliau sallallahu alaihi wasallam selesai jenazah itu diuruk, beliau minta kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampunan untuk saudaramu ini dan minta kepada Allah agar dia diberi keteguhan sehingga bisa jawab pertanyaan malaikat. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Maka selesai memakamkan jenazah, kita dianjurkan ngambil tanah, terus Bapak uruk di permukaan kuburan sebanyak 3 kali. Ngambil segenggam tanah diuruk, ngambil lagi diuruk sebanyak 3 kali, sambil membaca Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Hafal doanya? Coba diulang. Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Diulang lagi. Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Khusus yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak ikut ke makam. Saya masih ingat waktu memakamkan Ustadz Abdul Aziz, salah satu ustadz di Ma'had Al-Furqan. Tahun berapa waktu itu? Saya belum nikah. Sekitar 2007. Jadi saat saya selesai makamkan, selesai diuruk, tiba-tiba Ustadz Aunur Rafiq Gufran yang baru meninggal kemarin, beliau datang mendekat ke kuburan. Terus beliau minta kepada para santri, ini sunnah, ngambil tanah kemudian diurukkan. Ngambil tanah diurukkan. Ini sunnah, dan memang itu sunnah. Di antara sunnah Nabi SAW, selesai diuruk kita ikut nguruk walaupun dengan tangan, ya cuma sedikit saja, sambil membaca Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Ya Allah, berikan ampunan untuk beliau dan kuatkan beliau dengan jawaban yang teguh. Jawaban yang teguh adalah saat ditanya oleh malaikat bisa menjawab. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-qaulus tsabit di kehidupan dunia adalah dia komitmen dengan iman sampai mati. Enggak terpengaruh dengan aneka ajaran-ajaran menyimpang, dia komitmen dengan kebenaran sampai mati. Itulah qaulus tsabit di dunia. Ada sejuta syubhat yang mungkin berseliweran di kanan kiri kita, tapi saya enggak geser. Saya tetap mengikuti ajaran ahlu sunnah, qaulus tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan ketika di akhirat. Dan di akhirat adalah pada saat dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir, bisa jawab dengan benar. Disinilah Nabi SAW pernah bercerita, pertanyaan di akhirat sudah diberitahu, pertanyaannya dibocorkan, jawabannya diberitahu, tapi bisa menjawab bukan karena hafalan. Man rabbuka? Jawabannya apa, Pak? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Wah, bisa jawab, Pak. Kalau pakai pilihan ganda, walaupun pilihan jawabannya ada 10, saya tahu mana jawaban yang benar. Cuman jawaban di alam kubur bukan karena hasil hafalan, tapi dari praktek amalan. Al-Barra bin Azib bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kuburnya,
maka ia akan bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahuwa qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan hati dan ucapan yang kokoh, bil qauli tsabit, ucapan yang kuat bagi orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain dari Asma binti Abu Bakar bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah dan beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau menyampaikan muqaddimah khutbah. Beliau berpesan, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak lihat mimbar ini. Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, di tempat ini aku ditunjukkan oleh Allah berbagai macam yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Hattal jannah wan nar, sampai ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Di atas mimbar Nabi SAW melihat surga dan neraka. Di depan beliau penuh dengan jamaah para sahabat. Tapi Nabi SAW di atas mimbar melihat surga dan neraka. Gimana Pak? Sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Anda melihat orang yang bercerita tentang orang yang melihat surga dan neraka. Sama atau beda? Kualitasnya beda. Sehingga pembawaan emosional yang disampaikan Nabi SAW, karena beliau melihat kejadian langsung, hal gaib itu ditampakkan oleh Allah di depan beliau di atas mimbar. Sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi beliau melihat Nabi SAW yang sedang cerita tentang surga dan neraka yang sedang beliau lihat. Makanya majlis Rasulullah SAW, majlis yang dipenuhi dengan iman. Karena beliau menyampaikan dalam keadaan melihat langsung. Kalau saya bercerita dan saya pelaku kejadian, maka saya akan bisa membawakan cerita itu penuh dengan emosional. Tapi kalau saya bercerita tentang orang lain yang pernah mengalami, akan berbeda. Dan Anda cuma mendengar cerita dari orang yang menceritakan Nabi SAW pernah melihat. Maka suasana emosinya berbeda. Sehingga para sahabat ketika itu betul-betul bisa meresapi bagaimana ceritanya Nabi SAW. Fa'uhiya ilayya, lalu diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi quburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Sungguh kalian akan diuji di alam kubur kalian, mendekati seperti fitnah dajjal. Yang kita sebut fitnah dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah dajjal. Kita baca berulang setiap salat, yang menunjukkan bahasanya fitnah dajjal ini adalah fitnah yang sangat menakutkan. Kenapa Pak? Kepleset pindah agama. Dan kalau orang difitnah di alam kubur, jawaban salah nggak diterima. Nggak ada istilah remedi. Jawabannya hanya boleh sekali. Salah, pukulannya luar biasa. Nabi SAW ngasih gambaran, kalian akan difitnah di alam kubur, mendekati seperti fitnah dajjal. Yuqalu, orang itu akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Orang ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia diuji oleh Allah sejauh mana semangat dia untuk menjadi pengikut Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'ammal mu'minu fayaqulu. Adapun orang yang beriman, dia bisa jawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad sang utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Maka kami mengikuti beliau. Kami menjawab ajakan beliau, mengikuti beliau. Fayuqalu, maka orang ini kemudian disampaikan, nam salihan.
Qad alimna in kunta lamukinan bihi. Silakan kamu tidur tenang. Silakan kamu tidur tenang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, nam kanaumi arisin. Silakan kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru yang menantikan kedatangan istrinya. Tidur apa itu, Pak? Hah? Tidur penuh harapan. Habis akad dipersilahkan masuk hotel. Silakan Bapak istirahat dulu. Tidur, nanti istri Bapak datang. Bisa tidur nggak? Hah? Kenapa? Kok nggak bisa tidur, ngapain? Gimana? Kalau mimpi indah, cuman mimpi, Pak. Lalu Nabi SAW membandingkan jenis manusia yang kedua. Wa ammal munafiqu fayaqulu. Adapun orang munafik, dia memberikan jawaban, la adri, aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ada orang yang bilang seperti itu lalu aku ikut-ikutan. Dan jawaban ini tidak diterima sehingga dia dihukum oleh malaikat, dipukul hancur. Maka jawaban salah tidak diterima. Kalau di dunia orang ketika menjawab salah mungkin masih ditoleransi, koreksi dulu jawabannya. Kalau di alam kubur tidak ada istilah remedi dan tidak bisa direvisi. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW juga pernah menceritakan orang mukmin bisa menjawab ketika ditanya siapa Rabbu, siapa nabimu, apa yang kau pelajari, dia bisa jawab dengan benar. Adapun orang munafik dan orang kafir, saat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang la adri, aku enggak tahu. Ini bukan dari saya ya. Itu disebutkan dalam teks hadis. La adri. Aku enggak tahu. Ketika ditanya man rabbuka? La adri. Siapa Tuhanmu? Aku enggak tahu. Padahal dulu dia punya Tuhan. Tapi selain Allah tidak boleh disebutkan. Maka saat jawaban itu salah, mereka hanya bisa menjawab la adri, aku enggak tahu. Inilah bahayanya ketika orang difitnah di alam kubur, tidak boleh ada jawaban yang salah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Wahai sekalian manusia, umat ini akan diuji di alam kuburnya. Fa idzal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu. Ketika seorang muslim dimakamkan, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun faq'adahu. Datang malaikat dengan membawa pentung, dengan membawa gada di tangannya, faq'adahu, kemudian mendudukkan jenazahnya. Gimana Pak bisa didudukkan? Nanti sundul. Kepentok kan? Kan atasnya apa? Papan. Gimana dia bisa didudukkan? Yang kamu lihat itu kuburan. Ini kejadiannya di alam kubur. Meskipun Pak, terkadang peristiwa gaib ini ditampakkan sebagian kepada manusia. Saya pernah dapat cerita. Insya Allah yang cerita ini orangnya jujur, bukan tipe orang yang suka ngarang. Kejadiannya ada di pemakaman di Jalan Magelang, Jogja. Ada dua orang yang mati di hari yang sama, tetanggaan. Si A sama si B. Sehingga lokasi makamnya sama. Lalu oleh juru kunci dibuatkan dua lubang. Lubang A dan lubang B. Sebenarnya keluarga sudah menentukan, ini lubang untuk jenazah A, ini lubang untuk jenazah B. Nah, saat A ini duluan dimakamkan, ternyata dia ditaruh salah lubang, ditaruh di lubangnya B. Ya? Selesai pemakaman, barulah jenazah B datang. Keluarganya nggak terima. Saya pengen Bapak ada di situ, jangan di sini. Ini sudah dimakamkan, udahlah pakai yang itu. Enggak, pokoknya ini harus dibongkar, pindah ke sini. Akhirnya terpaksa dibongkar, Pak. Karena baru saja dimakamkan ya.
Terpaksa dibongkar. Ketika dibongkar, yang bongkar itu melihat jenazah itu duduk. Ya kepalanya jedot papan, jedot ini tanah di atasnya, duduk. Padahal sebelumnya tidur. Tapi saat dibongkar, dia melihat jenazah itu duduk, walaupun duduknya tidak sempurna. Hal gaib terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat ini bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau sampaikan tentang orang ini? Fa in kana mu'minan qal, jika dia orang mukmin maka dia bisa menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, maka malaikat ini menjawab sadaqta, jawabannya benar. Adapun orang munafik, maka dia tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya menjawab apa tadi, Pak? La adri. Aku enggak tahu. Ada beberapa orang yang diselamatkan dari fitnah kubur. Di antaranya, pertama, orang yang meninggal dalam kondisi ribat, berjaga di daerah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada tahajud dan puasa sunnah sebulan. Wa in mata jara alaihi amalu. Kalau dia mati maka amalnya terus mengalir, pahala amalnya terus mengalir. Alladzi kana ya'maluhu, sesuai dengan kebiasaan amal saleh yang dia lakukan. Wa ujri alaihi rizquhu, dan dia diberi rizki oleh Allah. Wa aminal fattan, dan dia aman dari fitnah. Yang dimaksud adalah aman dari fitnah kubur. Yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid?" Ya wahai Rasulullah, mengapa orang mukmin diuji di alam kubur kecuali yang mati syahid? Kenapa yang mati syahid tidak diuji? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang dia lihat saat dia perang, itu sudah menjadi ujian bagi dia. Karena orang ketika berada di tengah berkecamuknya perang, salah satu di antara ujiannya apa? Saya sebentar lagi akan mati. Nah, sehingga ketika dia mati, itu sudah bisa menggantikan fitnah kubur. Selanjutnya, jika orang yang mati syahid tidak diuji, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid juga tidak diuji. Siapa Pak yang derajatnya lebih tinggi? Ada an-nabiyun, was-siddiqun, wasyuhada. Syuhada itu derajat ketiga. Derajat yang pertama siapa? Para nabi. Derajat kedua, siddiqun. Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Gelarnya Abu Bakar apa? Siddiq. Apa gelarnya Umar? Syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Nabi SAW pernah bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman naik ke bukit Uhud. Sesampainya di atas Uhud, bukit ini bergetar. Kemudian Nabi SAW menghentakkan kaki beliau sambil mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang wahai Uhud, di atasmu sekarang itu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Yang dimaksud dua orang mati syahid siapa? Umar dan Utsman. Orang yang masih hidup tadi disebut oleh Nabi SAW sebagai syahid, padahal orangnya masih hidup. Itulah keistimewaan Umar dan Utsman. Selanjutnya, manusia ketiga yang diberi jaminan keamanan dari azab kubur atau dari fitnah kubur adalah orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur.
Dan ini mungkin bisa direncanakan, tapi tidak bisa dipastikan. Aku pingin mati malam Jumat, pingin mati di hari Jumat. Memastikan bisa nggak? Memastikan, nggak bisa. Kalau berkeinginan, boleh. Maka manusia bisa berharap dengan cara berdoa. Ya Allah, wafatkan aku di hari Jumat atau malam Jumat. Sekarang hari Sabtu, berarti pekan depan. Ya tidak harus Jumat pekan depan ya, masih banyak Jumat yang lain. Nah. Selanjutnya yang ketiga, peristiwa gaib berikutnya adalah himpitan kubur. Kuburan akan menghimpit penghuninya, baik mukmin maupun kafir. Bahkan sampai pun orang saleh tidak selamat dari himpitan kubur. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu." Ketika Sa'ad bin Mu'adz, arasy-Nya Allah itu bergetar. Arasy Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit terbuka untuk menerima arwahnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, diiringi oleh 70.000 malaikat. Kayak apa Pak istimewanya Sa'ad bin Mu'adz? Ini fadilahnya. Nabi SAW menyampaikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai sahabat yang istimewa, ketika kematiannya arwahnya diiringi oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dhammatan thumma furijan anhu. Kendati demikian, beliau dihimpit oleh kuburan, kemudian setelah itu dilepas. Kalau itu sekelas Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana dengan kita? Mungkin kita akan mengalaminya. Dihimpit oleh kuburan, kemudian dilepas. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan, law kana ahadun najian minha, naja Sa'ad bin Mu'adz." Kuburan itu akan menghimpit. Andaikan ada orang yang selamat darinya, tentu yang paling layak selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jika Sa'ad bin Mu'adz saja tidak selamat, apalagi kita. Maka siapapun akan mengalaminya. Namun di sana ada yang lebih parah, yaitu himpitan yang dialami oleh orang kafir. Nabi SAW pernah menyebutkan, orang kafir ketika dihimpit oleh kuburan, hatta takhtalifa bihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya berserakan. Tulang rusuk yang rapi sebelah kanan kiri, ketika mengalami himpitan tidak tahu nanti kemana. Tulang kaki ada di bawah, tulang tangan ada di atas. Ketika dihimpit dari atas ke bawah, ya mungkin akan bercampur. Dan itu bagian dari siksa yang diberikan oleh Allah di alam kubur bagi mereka yang tidak beriman. Selanjutnya tentang keberadaan nikmat dan azab kubur. Di alam kubur ada nikmat dan ada azab. Demikianlah bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Karena ada sebagian kelompok ahli filsafat yang menolaknya. Dia nggak percaya. Gimana di tempat sempit seperti itu kok dapat siksa, dapat nikmat? Gimana cara orang bisa merasakan kenikmatan kalau dia cuma tidur berbaring di tempat yang sempit dalam tanah? Tapi seperti ini sekali lagi tidak bisa dijangkau oleh akal. Fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur memang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi bukan berarti bertentangan dengan akal. Dan Anda bedakan ya, antara yang bertentangan dengan logika dengan tidak bisa dijangkau logika. Karena logika manusia menyadari bahwasanya logika punya keterbatasan. Dari keterbatasan itulah ada bagian di mana logika tidak boleh ikut terlibat. Kenapa? Gak bisa menjangkau. Karena itu para ulama memberikan satu kaidah, idza ja'al athar kafan nadhar. Kalau sudah datang dalil, maka akal jangan komentar. Percaya saja sama dalil. Di sini bahasa iman, bukan lagi pakai bahasa akal.
Ibnu Abil Is pernah menjelaskan, wa qad tawatarat al-ahbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Telah datang riwayat yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi, maka kita wajib untuk meyakininya walaupun bisa jadi tidak masuk akal. Dan ada banyak sekali ya penjelasan tentang masalah adab kubur dan nikmat kubur. Namun ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak percaya. Contohnya kelompok apa, Pak? Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah itu nggak percaya. Lalu mereka bilang nikmat kubur dan adab kubur hadisnya ahad. Dengan alasan ini hadis ahad. Dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh diyakini. Dan ini sejatinya adalah alasan yang terlalu bernafsu. Karena nikmat kubur dan adab kubur itu hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi sering disampaikan Nabi SAW dalam banyak kesempatan, meskipun redaksinya berbeda-beda. Selanjutnya, bagian akhir tentang apa saja yang menjadi penyebab adab kubur. Setelah kita yakin bahwasanya ada adab yang diberikan oleh Allah di alam kubur, bagian mana yang perlu kita waspadai agar kita tidak mendapatkan azab kubur itu? Ada beberapa dosa yang mendapatkan ancaman khusus bagi pelakunya berupa azab kubur. 1. Tidak hati-hati ketika kencing. Bentuknya nggak cebok, nggak waspada dengan cipratan, sehingga mengenai pakaiannya dan itu dipakai sholat. Setiap kali ketemu ban langsung keluar. Masya Allah. Ada yang kencing di ban. Sambil berdiri, bahkan di tengah jalan dilihat banyak orang. Begitu mudahnya dia ketika kencing langsung mepet ke arah ban. Ya sebenarnya kalau nggak sampai menimbulkan cipratan lebih aman. Tapi dia melakukan itu di jalan yang nanti mungkin dilewati orang. Seharusnya kan dia ambil posisi yang lebih tersembunyi, jarang dilewati orang, silahkan buang air di situ. Yang kedua, suka melakukan adu domba, memindahkan berita dalam rangka merusak hubungan sesama hamba. Baik, saya mau cerita ya. Nanti Bapak sampaikan mana yang menjadi musuh bagi Anda. Si A dan si B sedang menggibah Bapak, sedang menggibah Anda. Ya. Di tempat yang jauh dari Anda, sehingga Anda nggak tahu. Si C dengerin gibah itu. Lalu si C ketemu Anda, kemudian si C bilang, Pak, saya kemarin lihat A dan B menggibah Bapak. Udah? Siapa yang sebenarnya musuh Anda? A, B atau C? Hah? Kenapa nggak semuanya? A, B, C atau C saja? C saja. Kenapa? Inilah nama. Orang ini sejatinya adalah nama. Ketika dia cerita, bahaya. Maka saat dia cerita seperti itu, jangan Bapak anggap, wah, terima kasih saya sudah diberitahu. Kamu baik hati sama saya, kamu teman dekat saya, malah dibayar. Padahal sejatinya orang ini adalah pemicu permusuhan. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Padahal mereka tidaklah disiksa karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Ama ahaduhuma fakana yas'i bin namimah, fakana yas'a bin namimah. Yang satu suka menyebarkan adu domba. Fakanal akhar la yastanzihu min baulihi. Sedangkan yang kedua enggak hati-hati ketika kencing. Sehingga nyiprat-nyiprat, kadang enggak cebok, terus pakaiannya kena najis, enggak gubris. Akhirnya dipakai sholat. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma, lalu beliau bagi 2, terus ditancapkan di masing-masing kuburannya.
Sambil mengatakan la'allahu yukhaffafu anhumal adzabu ma lam yaibasa. Semoga ini meringankan hukumannya selama belum kering. Dan pendapat yang lebih tepat, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan, satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ini kecuali pada dua kuburan tadi. Andaikan seperti ini bermanfaat setiap saat untuk seluruh penduduk kuburan, penghuni kubur, maka Nabi SAW akan melakukan di semua kuburan dalam rangka memberi manfaat bagi mereka. Tapi kenyataannya beliau hanya lakukan di dua kuburan ini. Yang kedua, para sahabat tidak pernah melakukannya, sehingga sahabat tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini mengisyaratkan bahwa itu adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, satu-satunya manusia yang tahu tentang kejadian di alam kubur adalah Rasulullah SAW yang diberitahu oleh Allah. Sehingga yang lain tidak tahu. Karena yang lain tidak tahu, kamu jangan suudzon sama dia. Orang memakamkan bapaknya. Selesai dimakamkan, dia ngambil pelepah kelapa atau pelepah pohon apa, ditancapkan. Semoga ini meringankan siksa bagi bapak. Dari mana kamu tahu kalau bapakmu disiksa? Suudzon sama bapakmu. Kan bisa jadi beliau dapat nikmat, tapi anaknya suudzon, bapaknya disiksa. Terus dia naruh pelepah ke bapaknya. Sekarang bentuk pelepah ini diganti dengan bunga taman, dengan aneka warna, terus ditaruh di atas makam. Tujuannya apa? Semoga ini meringankan siksanya selama belum kering. Sampai orang kafir juga dikasih kayak gitu. Akhirnya ini jadi budaya berangkat dari keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Loh, katanya kayak gitu. Jari ini berangkat dari apa? Budaya yang mewarnai keyakinan. Tapi sampai pada bentuk amalan. Terus yang benar gimana, Pak? Doakan. Bukan dengan benda-benda seperti ini. Karena ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Bapak mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bisa sampai kepada yang bersangkutan kapanpun, dimanapun. Karena mendoakan orang yang sudah mati tidak harus datang ziarah ke kuburannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, menyebarkan dusta, memboikot Al-Quran, praktek zina dan riba. Semua dosa itu disebutkan dalam satu hadis yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman di alam kubur. Samurah bin Jundub pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai salat, beliau biasa menghadap ke arah sahabat, lalu beliau bertanya, adakah di antara kalian yang bermimpi? Karena beliau mau mentakwil. Suatu ketika beliau bertanya, tapi tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Kemudian Nabi SAW menceritakan mimpinya. Walakinni ra'aitul lailata al-bariha. Aku bermimpi tadi malam. Rajulaini atani. Ada dua orang yang mendatangiku. Fa akhadha biyadi. Kemudian beliau memegang kedua tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Kemudian beliau mengeluarkanku dan menuju ke tanah suci. Setelah itu aku diminta untuk naik. Disitulah aku melihat berbagai macam pemandangan. Nabi SAW menyampaikan dalam peristiwa mimpi itu pemandangan yang beliau lihat. Aku melihat ada seorang pria yang duduk dan seorang lagi berdiri di sampingnya dengan membawa pengait dari besi. Gancu, pengait dari besi. Orang yang berdiri itu memasukkan pengait ke sudut mulutnya di arah pipinya hingga menembus ke belakang kepalanya. Pengaitnya di gancu tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditarik ke belakang. Lalu ia lakukan yang sama di sisi mulut yang lain. Setelah kanan sobek sampai belakang, dia pindah ke kiri, sobek ke belakang. Setelah yang satu pulih, dia mengulanginya lagi. Terus seperti itu. Sobek yang kanan sampai belakang, kemudian ganti yang kiri, yang kanan pulih, dikembalikan lagi. Aku bertanya, siapakah orang ini?
Malaikat menjawab, "Intalik, kita lanjutkan perjalanan." Kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami melihat peristiwa aneh yang kedua. Ada seorang pria berbaring telentang dan seorang lagi berdiri di atas kepalanya dengan membawa batu besar. Batu itu dijatuhkan ke kepala orang yang tidur tadi sampai pecah. Lalu batu itu gelinding. Dikejar sama orang yang nimpukin batu tadi. Begitu dapat, dia balik lagi ke orang telentang tadi dan kepalanya kembali utuh. Lalu dipecah lagi dengan batu tadi. Terus seperti itu berulang. Nabi SAW bertanya, "Siapa orang ini?" Malaikat menjawab, "Lanjutkan perjalanan." Lalu kami menemui sebuah lubang seperti tungku besar. Bagian atasnya lebih sempit daripada bagian bawah. Kemudian ada api yang menyala dari bawah, api nyembur dari bawah. Dan di dalamnya terdapat lelaki dan perempuan, semuanya telanjang. Saat api menyala nyembur dari bawah, mereka terangkat ke atas seakan-akan hampir keluar. Kan tetapi api mereda lalu mereka jatuh kembali. Sehingga saat api menyala mereka naik ke atas. Karena bawahnya sempit, mereka berdesak-desakan. Begitu apinya padam, berjatuhan ke bawah. Aku bertanya, "Siapa orang ini?" Malaikat mengatakan, "Lanjutkan perjalanan." Kemudian beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap kali yang berenang ini mau menepi, dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Terus balik lagi ke tengah. Terus seperti itu. Nah, sampai kemudian Nabi SAW diberitahu siapa orang itu. Adapun orang yang mulutnya disobek, itulah pendusta besar. Dia menyebarkan kebohongan hingga tersebar di seluruh ufuk. Sekarang mudah sekali, Pak. Taruh di medsos, nyebar kemana-mana. Apalagi kadang zaman AI ya. Orang bisa membuat sebuah tayangan dikiranya asli padahal itu AI. Terus disebar kemana-mana. Apa itu, Pak? Dusta yang disebarkan sampai ke seluruh ufuk. Yang kedua, adapun orang yang kepalanya dipecah dengan batu adalah orang yang telah diajari oleh Allah Al-Quran. Dia bisa baca Quran. Akan tetapi malam harinya dia lalai dari Al-Quran dan tidak mengamalkan di siang harinya. Maka dia disiksa. Karena sudah diajari Quran, tapi malah ditinggalkan. Sementara orang yang berada di tungku api itulah para pezina laki dan perempuan. Dan orang yang berenang di sungai darah itulah pemakan riba. Dan para ulama mengatakan ini azab kubur. Maka pelaku-pelaku praktek seperti ini, menyebarkan berita dusta, kemudian berzina, lalu tadi diajari Quran tapi nggak gubris Quran, termasuk pemakan riba, nanti akan diadab sebagaimana adab yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, walhamdulillah, mungkin sampai di sini sebagai pengantar. Dan masih ada beberapa materi di buku yang belum sempat kita baca karena waktunya terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan materi ini sebagai materi yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu yang wafat, meninggalkan suami dan 4 orang anak laki-laki, dan juga meninggalkan harta simpanan pribadi berupa uang dan emas. Pertanyaannya, harus diapakan harta tersebut sesuai syariat? Dibagi ke ahli waris yang masih hidup. Suami dapat berapa? 1/4, karena mayit punya anak.
Lalu sisanya yang 3/4 dibagikan ke 4 anak laki-lakinya. Karena semuanya laki-laki berarti pembagiannya sama. Sehingga 3/4 tadi dibagi 4. Maka masing-masing dapat 3/16. Gitu. Disinilah ada faktor bagi yang sama, yaitu angka 16. Ini disebut dengan aslul mas'alah. Maka seluruh harta tadi dibagi 16. Suami mendapatkan 4/16, masing-masing anak mendapatkan 3/16. Bolehkah orang tua yang memiliki anak 1 laki-laki dan 2 anak perempuan sebelum wafat sudah membagikan hartanya sama rata sebagai hadiah? Dan apakah wasiat atau hadiah langsung itu sama? Bedakan antara wasiat dengan hadiah atau hibah. Kalau wasiat, perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Saya ulangi ya. Wasiat adalah perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Jadi misalnya, besok kalau bapak mati, tanah ini jadi punya kamu. Besok kalau ibu mati, rumah ini jadi punya kamu. Itu namanya apa? Wasiat. Sehingga baru pindah kepemilikan jika orangnya sudah meninggal. Sedangkan hibah dipindahkan kepemilikannya ketika orangnya masih hidup sehat. Harus sehat syaratnya. Kalau sudah sakit-sakitan, terus dia kumpulin anak-anaknya, besok saya kasih ini. Itu sama dengan wasiat. Sehingga untuk posisi hibah, maka orang tua harus sudah menyerahkan objek hibah itu kepada anaknya. Dan hibah ini wajib sama rata, 1/1, laki perempuan sama. Boleh nggak kayak tadi Pak, punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki? Boleh. Sehingga bapak ngumpulin seluruh anaknya, lalu dia bilang, ini aku kasihkan kepada kalian. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Ini sertifikatnya, silahkan diurus sendiri. Nah, ketika sudah diserahkan seperti itu, sah sebagai hibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keselamatan di alam kubur, apakah menjamin keselamatan saat yaumul hisab, mizan hingga sirat? Seperti itu yang dipahami oleh sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau ziarah kubur, beliau itu nangis sejadi-jadinya. Tapi saat beliau mendengar peringatan tentang akhirat, beliau biasa, nggak sampai nangis. Saat beliau ditanya, kenapa ketika ziarah kubur beliau nangis, tapi kalau dengar ceramah tentang surga dan neraka tidak nangis? Lalu Utsman menyampaikan, ini adalah awal dari akhirat. Ketika dia di alam kubur dalam kondisi baik, maka kelanjutannya baik. Dan ketika di alam kubur dia dalam keadaan dihukum, maka kelanjutannya dia akan dihukum. Sehingga orang yang selamat di alam kubur, insya Allah juga akan selamat kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana bahasa manusia di akhirat? Karena ada yang bilang menggunakan bahasa Arab, sehingga harus belajar bahasa Arab dari sekarang. Gak usah dipikirkan ya. Memang salah satu kelebihan bahasa Arab, innahu lughatu ahlil jannah. Di antara kelebihan bahasa Arab adalah itu adalah bahasa penduduk surga. Tapi bukan berarti yang gak bisa bahasa Arab dilarang masuk. Karena orang Arab yang tidak beriman nggak masuk surga. Abu Jahal itu nggak masuk surga. Abu Lahab bisa nggak bahasa Arab, Pak? Abu Lahab, hah? Bisa. Sehingga dia orang Arab, sejak kecil berbahasa Arab, tapi tidak beriman, maka dia tidak bisa masuk surga. Lahir di Arab, besar di Arab, makanannya makanan Arab, nggak bisa bahasa Arab. Onta. Apakah ahlul bid'ah bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa nabimu? Nabi SAW tadi menyebutkan munafik. Dan memang di antara sebutan
untuk orang yang pemikirannya pemikiran menyimpang, amaliyahnya juga amaliyah menyimpang, aktivitasnya aktivitas menyimpang. Agamanya ini diubah. Dari yang dulu diajarkan Nabi SAW banyak dia ubah, baik akidahnya, amaliyahnya dan seterusnya. Dan tadi saat dia ditanya, mereka menjawab la adri. Makanya kita berusaha untuk belajar dengan berusaha membersihkan akidah-akidah, jangan sampai akidah kita kotor dengan kayak tadi Pak ya. Karena masalah apa? Budaya tapi dijadikan sebagai landasan keyakinan. Saat Idul Adha, ketika sapi dikurbankan, terdengar seperti suara orang tidur, ngorok. Apakah itu sakaratul maut? Begitu sapi disembelih, lalu terbuka tenggorokan, kerongkongan. Kok seperti ngorok Pak? Yaitu semburan nafas. Itu semburan nafas. Apakah itu sakaratul maut? Semua yang mati dia mengalami proses sakaratul maut. Makanya Nabi SAW meminta agar ketika menyembelih kurban, menyembelih hewan, dibuat apa Pak? Pisaunya tajam, biar tidak menyakiti hewan itu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nyembelih itu dibuat dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau menyembelih semakin cepat sembelihannya makin bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika seseorang akan meninggal dan sebelumnya sakit-sakitan, sering diperlihatkan keluarganya, ibu, bapaknya, neneknya yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah yang datang itu setan menyerupai keluarganya atau malaikat pencabut nyawa? Bisa jadi itu mimpi. Sehingga lihat bapak dan ibunya tapi dalam mimpi, terus dia ceritakan ketika sadar. Orang sakit kan kadang mimpi tapi seperti kenyataan. Mimpinya itu lebih kuat pengaruhnya. Saya tadi tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Dia melihat aneka kejadian-kejadian aneh di saat dia tidur saat sakit. Pernah nggak mengalami kayak gitu Pak? Mungkin ada yang pernah ya. Sakit berat dan saat tidur tuh seperti melihat sesuatu yang seperti real. Nah, demikianlah suasana mimpi yang Allah tampakkan. Dalam kondisi itu, mungkin dia melihat orang yang sudah meninggal di antara keluarganya seperti orang tuanya, kakek neneknya dan seterusnya. Dan itu hal yang normal. Lalu kalau mengalami seperti itu gimana Pak? Ya sebagaimana mimpi pada umumnya, orang bermimpi bisa ketemu dengan orang yang sudah mati, tapi dalam alam mimpi, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah benar jika kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, itu menunjukkan roh kita sedang dipertemukan? Ini keterangan Ibnu Abbas, di buku saya sebutkan ya. Kalau di buku Bila Aku Mati, itu di pembahasan tentang catatan tentang arwah. Catatan tentang arwah di situ saya sebutkan. Di antara yang terjadi dalam mimpi adalah arwah orang yang hidup dan arwah orang yang sudah mati bisa bertemu. Coba kita carikan halaman berapa, ketemu nggak? Nah, baik. Di halaman 179 kalau yang punya buku ya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Lalu yang sudah mati ditahan oleh Allah, sedangkan yang tidur dilepas oleh Allah. Ila ajalin musamma, sehingga dia bisa kembali hidup, bangun sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai akhir umurnya.
Ibnu Abbas pernah menyampaikan keterangan ketika beliau menjelaskan ayat ini. Bapak dengerin. Inna arwahal ahya wal amwat taltaki fil manam. Roh orang yang hidup dan roh orang yang mati ketemu dalam mimpi. Fatata'arafu ma sya'allahu minha. Dan mereka bisa saling mengenal sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uhar ruju' ilal ajsad, ketika masing-masing mau kembali ke jasadnya, arwah yang sudah mati ditahan oleh Allah, sedangkan arwah orang yang hidup kembali. Lalu dia bangun ketika tidur. Makanya Nabi SAW ketika bangun tidur baca doa apa, Bapak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku dan mengembalikan arwahku. Karena orang yang tidur itu mati kecil. Masya Allah. Tahun 99 saya punya kredit telepon. Oh, kok telepon? Teflon. Jauh sekali. Apaan ya? Tahun 99 saya punya utang kredit teflon penggorengan seharga 600.000. Tapi cara pembayarannya 50.000 kali 12 bulan. Sudah saya bayar 2 kali 100.000 dan utang saya masih 500.000. Sekarang ketika saya ingin membayarkan utang saya sudah hilang kontak dengan orang yang ngutangi tadi. Sales teflon. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara melunasi utang itu. Cari sebisanya. 99 ya. Berarti pasca reformasi sampai sekarang itu sudah bolak-balik pemilu dan ganti presiden. Ya semoga orangnya masih hidup. Kalau nggak nemu, udah nggak bisa nemu Pak, udah putus asa saya nyari, maka Anda bisa sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Dan dengan komitmen, jika nanti ketemu orang itu, maka Anda siap untuk mengembalikan. Karena ini bagian dari utang yang tidak bisa selesai hanya dengan dibiarkan saja. Harus tetap dibayarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dirawat di depan bangsal saya. Ada pasien baru yang teriak-teriak lapar. Sementara nakes tidak membolehkan karena harus dipuasakan sebelum tindakan. Selang 30 menit kemudian beliau meninggal dunia. Teriakan rasa lapar tersebut apakah bentuk sakaratul maut atau bentuk syahwat dunia seorang manusia? Memastikan mungkin kita tidak tahu ya. Tapi orang mengalami sakaratul maut dengan beragam cara. Rasulullah SAW sendiri mengalaminya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma akrahu syiddatal maut ba'da ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menganggap buruk orang yang susah mati. Orang yang mengalami kematian yang berat. Setelah aku melihat kondisi yang dialami oleh Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum wafat beliau mengalami sakit yang sangat parah. 2 kali lipat dari sakit manusia biasa. Dan ketika seorang hamba mengalami itu maka akan semakin meningkatkan derajatnya. Kalau dia punya dosa, sakit itu akan menghapus dosanya. Maka kalau ada orang yang sebelum mati dia sakit parah, Anda jangan seudon. Tuh lihat tuh, dia kualat. Makanya sakitnya separah itu. Bapak tahu dari mana? Bisa jadi justru dengan sakit itu dosanya berguguran. Sehingga ada orang sebelum meninggal
Dia mungkin wajahnya pucat, ya. Kemudian badannya rusak, nggak karu-karuan. Anda jangan berpikiran negatif dulu. Bisa jadi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi dia sehingga sakit ini bisa menggugurkan dosanya. Wallahu a'lam. Ada informasi tersebar bahwa arwah yang tidak kurban dan akikah ketika datang di malam Jumat, maka arwahnya diusir dan dilempar oleh malaikat ke langit. Dilempar dari langit. Dari mana keyakinan ini kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak boleh meyakini sesuatu dari jari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, apakah benar membaca surat Al-Mulk setiap malam bisa menebus kita dari azab kubur? Ada riwayat yang sahih tentang itu. Keutamaan surat Al-Mulk untuk dibaca setiap malam, maka dulu para sahabat menyebutnya sebagai surat Al-Mani'ah, surat penghalang azab. Karena di antara keutamaannya adalah ketika rutin dibaca di malam hari bisa menjadi penghalang azab kubur. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.